teman-teman, perkenalkan nama saya Trivena Apriningsi Maleru. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Sluun Tareran, kelas 9, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan tema utama membangun karakter melalui mendongeng. Dengan tema khusus yang saya ambil, persahabatan tanpa batas. Dengan judul cerita, Persahabatan Sejati Dua Orang Sahabat. Cerita yang akan saya bawakan ini, saya dengar dari oma saya ketika saya masih kecil. Karena saat saya masih kecil, oma saya sering menceritakan cerita-cerita rakyat yang sangat menarik. Salah satunya cerita yang akan saya bawakan ini. Penasaran dengan ceritanya? Simak baik-baik. Dahulu kala di sebuah desa di Minahasa, hiduplah dua orang yang bersahabat. Kedua orang itu bernama Utu dan Kalo. Sejak kecil hingga dewasa, mereka bersahabat. Karena eratnya hubungan mereka, maka setiap kali mereka mengalami kesulitan, mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Persahabatan mereka itu dikenal banyak orang di desa dan sekitarnya. Ketika dewasa, mereka bekerja di sebuah istana kerajaan di Bolaang Mongondo, yang rajanya adalah seorang yang tegas, jujur, bijaksana, dan suka pada kebenaran. Di istana, Kalo bekerja sebagai juru masak, karena sejak kecil ia mempunyai hobi memasak dan masakannya sangat lezat. Sedangkan Utu, ia menjadi juru minum raja yang tugasnya menyiapkan minuman untuk raja. Satu hari, ketika Utu ingin mengantarkan minuman kepada raja, tanpa sengaja ia menjatuhkan cangkir minum raja. Push! Hingga pecah. Menurut peraturan kerajaan, kesalahan Utu itu harus dihukum mati. Oleh karena itu, raja memerintahkan agar Utu dihukum mati dengan cara dipancung. Menyeramkan sekali, bukan? Mendengar keputusan itu, Utu menjadi sangat sedih, gelisah, dan memikirkan bagaimana nasib anak dan keluarganya di desa. Oleh karena itu, Utu menghadap raja dan berkata, "Mohon ampun tuanku raja. Hamba datang bermohon kiranya hamba dapat diizinkan untuk pulang ke desa hamba, menemui anak dan istri hamba yang terakhir kalinya sekaligus berpamitan." Mendengar permohonan Utu itu, raja tidak mau memberikan izin. Raja berpikir bahwa itu hanyalah alasan Utu untuk kabur. Katanya, "Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh." kesulitan Utu ini diketahui oleh Kalo sahabatnya. Dengan berani, Kalo menghadap raja dan berkata, "Maaf tuan, izinkanlah Utu untuk pergi ke desanya. Sementara itu, izinkanlah hamba untuk menggantikannya. Jika Utu tidak kembali, hamba rela berkorban demi sahabat hamba." Mendengar hal itu, raja menjadi heran dan kagum dengan keberanian Kalo. Raja berkata, "Hei Kalo, apa kau yakin bahwa Utu tidak akan melarikan diri?" Dengan yakin Kalo menjawab, "Ya tuanku, hamba sangat yakin bahwa Utu tidak akan melarikan diri. Dia pasti akan kembali. Namun jika ia tidak kembali, hamba rela dihukum menggantikan sahabat hamba." bagaimana setelah itu? Apakah setelah ini raja memberikan izin kepada Utu? Dengan penuh rasa kagum, raja memberikan izin kepada Utu untuk pulang ke desanya. Lalu pergilah Utu ke desanya. Seiring berjalannya waktu, tibalah hari di mana Utu harus menepati janjinya. Namun, pada waktu itu di desa terjadi hujan dan badai yang sangat keras. Petir dan guru berbunyi di sana sini. Per.
Sungai-sungai meluap dan airnya sangat deras. Apakah Utuk dapat kembali ke istana? Dan bagaimana suasana istana sekarang? Kembali ke istana. Di istana sekarang sudah pukul 6 sore. Tetapi Utuk belum juga datang. Raja memanggil Kalo dan berkata, "Kalo, sungguh malang nasibmu. Sudah kuduga sejak awal bahwa Utuk akan kabur. Sia-sia kau mau berkorban demi sahabatmu itu." menjelang tengah malam, Kalo dibawa ke tanah lapang dan Algojo sudah menyiapkan pedang. Ketegangan terjadi saat raja memerintahkan Algojo untuk segera melaksanakan penghukuman. Katanya, "Algojo, laksanakan penghukuman." yang dijawab oleh Algojo, "Siap, Tuan." Lalu nasib Kalo kini tinggal menghitung detik. Karena sampai saat itu Utuk belum juga datang. Algojo sudah mulai menghitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hentikan! Lalu terdengar suara teriakan dari kejauhan. Suara siapakah itu? Ternyata itu adalah suara Utuk yang tiba-tiba muncul dengan keadaan tubuh yang lemah dan lelah sekali. Dan berkata sambil terputus-putus, "Maafkan hamba yang terlambat, Tuan. Ketika hamba ingin kemari, di desa hamba terjadi hujan dan badai yang sangat keras. Maka dari itu, bebaskanlah Kalo dan hukumlah hamba." Setelah itu, Algojo membebaskan Kalo dan bersedia untuk menghukum Utuk. Saat Algojo bersedia menghukum Utuk, terdengar suara teriakan, "Hentikan!" Yang ternyata itu adalah suara raja. Lalu raja berkata, "Bebaskan mereka." Mengapa raja berkata demikian? Karena setelah mendengar penjelasan dari Utuk tadi, raja menghargai kesetiaan Utuk terhadap Kalo. Raja yang tegas itu luluh hatinya. Karena raja menghargai kesetiaan persahabatan Utuk dan Kalo. Serta ketepatan mereka memegang janji. Pada akhirnya, Utuk dan Kalo menjadi pekerja kesayangan dan kebanggaannya raja. Begitulah kisah persahabatan yang sejati dari Utuk dan Kalo. Menyenangkan sekali bukan? Bagaimana? Seru sekali bukan ceritanya? Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa.